Kemudian apa? Ada kondisi hipotiroid ya. Jadi kalau hipotiroid berarti ya eh, kemampuan kelenjar tiroidnya apa namanya turun gitu ya. Jadi tidak reaktif gitu. Nah, kemudian nanti kita akan lihat berbagai manifestasi yang lebih detail ada ya di belakang ya. Sedangkan kalau hipertiroid berarti eh, fungsi dari kelenjar tiroidnya meningkat. Ya, jadi ada dua gangguan pada tiroid yaitu hipertiroid dan hipotiroid ya. Nanti masing-masing kondisi ini sudah dengan apa namanya etiopatofis yang banyak ya. Ini struktur dari hormon tiroid ya. Jadi ada T3 dan T4 ya. Kalau yang RT3 ini tidak aktif ya. Jadi Anda lihat di sana ini strukturnya, posisinya iodin ya itu ada di 35 3 aksen 5 aksen ya. Jadi kalau ada 4 di sini ada tetraiodotirion atau tiroksin ya. Sedangkan kalau 3 dia yang nggak ada adalah di posisi 5 aksen. Jadi 3 5 dan 3 aksen. Ada ini. Sedangkan kalau yang ini ya reverse T3 jadi apa namanya reverse T3 di sini hilang nih di sini ya. Ini apa namanya? Ini tidak aktif ya. Jadi struktur yang utama dari T3 T4 ya. Nah, tentunya Anda sudah dapatkan ini di mana ya? Pernah didapatkan di farmakologi? Pernah dapat nggak di farmakologi? Halo, Pernah, Bro. pernah ya? Oke, kalau gitu kan saya tinggal refresh ya. Oke, jadi proses regulasi dari hormon tiroid kan dimulai dari di hipotalamus. Anda akan mengeluarkan tirotropin releasing hormone, ya. Kemudian releasing hormone akan menstimulasi sel tirotropin di pituitary anterior, ya, untuk melepas TSH, thyroid stimulating hormone, ya. Jadi dilepas, masuk ke sirkulasi, ya, kemudian dia akan berikatan, TSH akan berikatan, ya, kalau dia sampai pada tiroid, dia akan berikatan dengan reseptornya, TSH reseptor, ya. Dengan adanya ikatan ini, nanti akan terjadi proses aktivasi dari CAMP yang ada di kelenjar tiroid dan itu akan menginjus proses absorpsi akan menginjus proses absorpsi dari iodida ya dan akan nanti menginjus juga apa interaksi ya tiroglobulin dengan iodin apa namanya iodinasi iodida menjadi tiroglobulin yang teriodinasi kemudian membentuk T3 dan T4. Jadi untuk pembentukan T3 T4 posisinya di sini, tapi untuk prosesnya akan distimulasi dari hipotalamus sendiri. Ya. Nah, kalau sudah dikeluarkan T3 T4, maka T3 T4 ini ya nanti akan memberikan umpan balik ke hipotalamus Anda ya untuk disintesa atau tidak ya. Jadi kalau di sini jumlahnya tinggi cukup maka akan feedbacknya negatif. Jadi stop apa pelepasan TRH kan begitu ya. Begitu juga ke pituitary ya. Jadi juga ada feedback yang negatif ke pituitary untuk menstop untuk pelepasan TSH. Ya, jadi ada satu siklus sendiri
yang akan ngatur kapan apa namanya harus diproduksi, kapan harus di stop ya. Jadi kalau kadar di dalam darah Anda kurang, maka nanti ini ada feedbacknya adalah feedback positif. Jadi akan menginjus pelepasan TRH, kemudian pelepasan apa TSH-nya akan dinaikkan dan harapannya ada tiroid hormonnya akan apa namanya muncul gitu ya dan memenuhi kebutuhan. Oke, tadi sudah ya untuk struktur dari T3, T4 dan reverse T3. Kok balik lagi ya kayaknya. Ya. Jadi untuk prosesnya, jadi di dalam sirkulasi darah Anda ya nanti akan namanya ada satu apa namanya TSH berikatan dengan reseptornya akan ada efek yaitu terjadi uptake iodida ya kemudian iodida akan dioksidasi menjadi iodin dan di sana juga akan ada apa namanya reaksi antara tiroglobulin ya dengan iodin akan membentuk jadi mono apa namanya mono monoiodotiroksin ya kemudian diodotiroksin ya kemudian nanti kalau MIT bergabung dengan DIT akan membentuk T3 sedangkan dua molekul DIT akan membentuk T4 ya. Jadi setelah nanti terbentuk, dia akan masuk ke sel-sel yang ada di apa namanya kelenjar tiroid, ya. Kemudian kalau ada perintah stimulasi keluarkan, maka nanti akan terjadi sekresi T3 dan T4. Ya. Jadi untuk produksinya yang terbesar adalah T4 ya. Jadi produksinya apa terbesar adalah T4 dan sekali lagi untuk proses produksi tadi dibutuhkan iodin. Ya, jadi kebutuhan iodin seseorang sekitar 150 mikrogram per hari ya. Sedangkan dari jumlah itu yang masuk ke kelenjar tiroid adalah sekitar 120-an ya. Jadi sehingga karena apa ini adalah komponen utama untuk membentuk hormon tiroid, maka kalau kita intake dari apa iodinnya kurang ya Mas pasti kita juga akan bisa mengalami defisiensi dari hormon tiroid ya. Ya jadi dari proses tadi jadi apa namanya eh, dari diodin monotiroid dengan tadi dengan tiroksin akan menjadi mid ya. Kemudian bisa juga tadi dari mid akan gabung menjadi dua, jadi apa namanya dua kali iodinasi berarti diodotirosin. Kemudian dari gabungan mid dan dit akan menjadi T3 atau dua diodotironin akan menjadi T4. Ya. Ini adalah profil kinetik dari hormon T4 dan T3. Dari sini eh, kelihatan volume distribusi dari T3 lebih besar ya. T3 lebih besar artinya kan berarti dia akan ke jaringan-jaringan yang lebih perifer akan sampai di sana ya. Dan tadi memang apa namanya jumlah yang terbesar adalah T4 ya yang disekresi ya. Kemudian untuk
apa clearance metaboliknya kalau Anda lihat di sini ya memang lebih besar tapi clearance-nya besar, sangat besar ya sehingga konsekuensi adalah di waktu parunya dia lebih pendek dibandingkan T4 ya. Kemudian untuk apa namanya ini kadar serum dari T3 T4 tetapi kalau kadar kadang-kadang kita ikuti ya dari masing-masing laboratorium ya. Karena biasanya nilai normalnya bisa sedikit berbeda. Kemudian biasanya di data lab di sana juga ada apa lab itu biasanya tidak hanya T3 T4 tapi ada T4 saja atau total T4 tapi ada juga FT4 atau FT3. Jadi kalau di sini ada tulisan FT4 itu artinya T4 yang free, yang bebas ya. Kemudian nah di sini Anda lihat ini adalah obat dengan ikatan protein yang sangat-sangat tinggi ya. 99,96% untuk T4 dan 99,6% untuk T3. Jadi sangat-sangat tinggi sehingga kalau apa namanya ada satu penggunaan bersama obat lain maka awareness harus diberikan ya. Kemudian untuk potensinya T3 jauh lebih besar ya. T3 jauh lebih besar untuk potensinya. Oke, jadi sekali lagi tadi apa namanya yang disekresi utama adalah T4 ya dan T3 itu hanya sekitar 20%-an atau seperempat dari hormon tiroid yang diproduksi di kelenjar tiroid. Tetapi nanti kalau Anda lihat di sirkulasi maka apa namanya T3 itu juga relatif tinggi karena dia nanti adalah konversi dari T4 ya. Oke, jadi eh, untuk ikatan protein tadi saya sampaikan, yang utama adalah thyroid binding protein. Ya, walaupun di sana ada transsterin, ada juga albumin role dari albumin di transportasi untuk obat ini. Ya, kemudian walaupun ikatannya tinggi, tapi kalau Anda lihat tadi T setengahnya juga relatif pendek ya. Jadi kalau Anda lihat T setengahnya di sini 1 hari dan 7 hari. Ya, padahal ikatannya sangat tinggi kembali. Tapi nyatanya pada site di mana dia beraksi, obat ini siap untuk dilepas. Ya. Kemudian masuk ke dalam sel dan akan mengaktifkan dari proses yang ada di sel tersebut. Ya. Eliminasi utamanya adalah nanti dengan lewat deiodinasi ya yang dieskresi lewat biliar. Jadi akan dieskresi dikeluarkan lewat feses Anda. Ya. Untuk afinitasnya apa namanya T3 punya afinitas yang lebih tinggi sehingga tadi potensinya jauh lebih tinggi ya. Jadi afinitas dengan apa namanya reseptornya itu 10 sampai 15 kali ya. Terus tadi saya katakan juga bahwa di dalam sirkulasi T4 juga akan dikonversi menjadi T3 dan hasil konversi T4 menjadi T3 itu berkontribusi sekitar 83% dari T3 yang ada di sirkulasi ya. Sehingga nanti di kasus-kasus hipertiroid yang mana apa namanya T3-nya tinggi gitu ya atau manifest hipertiroidnya tinggi maka
bisa jadi ada obat nanti yang terpilih yang dia bisa mengeblok konversi dari T4 ke T3 ya. Jadi enzimnya adalah deiodinasi. Di sana ada tiga tipe, tipe satu, tipe 2, dan tipe 3 ya. Kalau kita lihat nanti kita lihat apa namanya di tabel ini. Jadi ada tipe satu, tipe 2, dan tipe 3 dari enzimnya. Dan ini adalah lokasinya. Ya, jadi ada di tiroid, ada di liver, di ginjal, kemudian di pituitari sendiri, di tiroid, di otak kita, di CNS, jaringan lemak kita ya. Ini juga pada apa namanya fetus ya. Nah, di sini apa namanya untuk substratnya utamanya adalah yang tipe satu tuh untuk T3 ya. Kemudian yang untuk tipe 2 T4 ya, di juga ini nanti RT3, tapi kemudian yang tipe 3 itu untuk T3 T4 begitu ya. Sehingga apa dampaknya terhadap ini ya otomatis kalau dia apa namanya enzim ini ada, maka dia akan apa namanya mempercepat hilangnya T3 ya, di sini juga T3 utamanya dan ini juga untuk T3 dan T4 ya. Dari eh, apa enzim ini ya yang terpengaruh oleh apa namanya PTU hanya yang apa namanya tipe satu yang ada di tiroid, liver, dan kidney ya. Jadi kalau susceptible to apa namanya PTU artinya eh, diblok gitu ya. Jadi enzim itu tidak bisa bekerja kalau ada PTU, sedangkan PTU tidak berpengaruh pada yang diiodinase pada tipe 2 dan tipe 3. Oke. Apa dampak dari hormon fisio apa namanya tiroid Anda tentunya sudah tahu ya, meningkatkan metabolik basal. Jadi kalau Anda lihat tampilan pada pasien hipertiroid biasanya gimana? Tampilan pasien dengan hipertiroid. Pernah tahu? Ada yang pernah tahu pasien tampilan dari kalau Anda melihat pas seseorang kemudian apa namanya dia dengan hipertiroid gitu seperti apa ya kira-kira pasiennya? Kurus mungkin Prof. Kenapa? Kurus. Kurus, betul. Ya, karena jadi metabolisme pasien ini sangat-sangat tinggi ya, jadi sangat tinggi bahkan kadang-kadang makan bisa menjadi berkali-kali tapi biasanya tetap aja orangnya langsing gitu ya. Kemudian juga apa namanya berpengaruh terhadap juga profil lipid juga berpengaruh, nanti juga ke protein juga berpengaruh ya. Dia dikatakan punya permissive effect pada katekolamin ya. Jadi kalau apa namanya ada kan tubuh kita ada katekolamin, tetapi dengan adanya hormon tiroid efeknya akan lebih meningkat ya, sehingga ini yang disebut permissive effect on katekolamin ya. Pada anak-anak hati-hati pertumbuhan anak ya. Jadi tadi saya katakan kalau kurang bisa kretinisme ya pada anak-anak ya. Kemudian juga apa namanya tiroid punya efek pada apa namanya fetus ya, termasuk untuk pematangan otak
ya. Pada di orang dewasa ke CNS juga bisa berpengaruh pada mood begitu ya. Kemudian apa namanya pergerakan biasanya di pasien juga akan tampak tremor ya. Kebalikannya nanti kalau dengan yang hipotiroid ya. Kemudian ke sistem apa namanya produksi ya reproduksi juga akan berpengaruh ya bisa mempengaruhi fertilitas, ovulasi maupun menstruasi pada wanita. Semua organ banyak sekali ya organ yang apa eh, terkena dampak ya dari apa hormon tiroid. Jadi mulai dari jantung ya tadi efek dari katekolamin akan meningkat ya dan tentunya nanti akan heart rate ya stroke volume ya cardiac output dan kontraktilitas juga akan bisa berubah ya pada paru-paru juga pada otot ya pada metabolisme tadi sudah disebutkan juga hati-hati ini juga aktivitas NAK-ATPase juga meningkat ya dan nanti banyak hal ya yang terjadi karena ada peningkatan dari aktivitas NAK-ATPase ya. Oke, kepada pertumbuhan anak juga berpengaruh ya sehingga kembali apa namanya harus menjadi perhatian ya. Jadi apa namanya pada osteoklas ya. Jadi sehingga kalau anak-anak yang terkena maka nanti juga akan berpengaruh ya terhadap pertumbuhannya. Oke, untuk apa cek lab ya. Untuk apa namanya data lab biasanya itu T3, T4, FT3, FT4. Tapi dari kondisi lapangan yang ada saat ini yang banyak dilakukan adalah yang FT4 ya. Dan itu biasanya juga terkait dengan pembiayaan. Selain itu, selain FT4 biasanya TSH ya. Jadi ini profil kalau dilihat dari apa namanya eh, kondisi hipo dan hipertiroid ya. Kalau hipotiroid terkait dengan T3, T4 biasanya rendah ya. Kalau hipotiroid berarti kan produksi hormon T3, T4-nya rendah. Tapi bisa juga nanti di sini katakan T3-nya rendah ya. Tapi kebalikannya pada pasien hipertiroid maka kedua hormon ini akan tinggi ya. Setara ya, selaras untuk yang eh, free T3 dan T4. Jadi yang ini kalau ada F, maaf tadi saya salah di depan ya. Kalau F itu berarti free ya. Jadi yang bebas. Jadi T3 dan T4 bebas, rendah ya. Kalau yang untuk hipertiroid T3, T4 bebasnya akan tinggi. Ya. Kebalikannya untuk TSH ya dari T3 T4 dibalik apa kalau dilihat dari TSH apa namanya yang rendah apa T3 T4-nya rendah kan TSH-nya kan akan apa karena responnya kurang maka TSH-nya kan akan dipicu sehingga biasanya TSH-nya akan tinggi ya. Kebalikannya pada hipertiroid T3 T4-nya tinggi ya dan dia akan ngasih feedback apa namanya balik gitu ya sehingga nanti TSH-nya akan rendah. Oke, kemudian terkait dengan iodin uptake jadi tadi kan untuk produksi hormon tiroid itu kan butuh iodin ya. Kemudian eh, kalau apa namanya uptake berarti ambilan iodinnya jadi ada nanti biasanya foto begitu ya untuk di area tiroid seperti apa gambaran ambilan dari iodinnya ya kalau uptake-nya rendah itu berarti fungsi nanti menunjukkan fungsi ya
Jadi fungsi dari apa namanya fungsi atau aktivitas dari tiroidnya itu rendah ya. Sedangkan yang hipertiroid berarti aktivitasnya tinggi di sana. Jadi ambilannya tinggi. Ya. Kemudian antibodi terhadap apa namanya tiroglobulin biasanya dua-duanya ada, antibodi terhadap TPO-nya juga dua-duanya ada, peluangnya ada gitu ya. Oke, kemudian hmm, kalau yang lain-lain relatif tidak dilakukan uji kalau di Indonesia ya. Biasanya ada T3, T4, FT3, FT4, TSH, kemudian kalau apa iodine uptake masih dilakukan. Oke, itu tadi Pak Ali untuk tiroid. Ada yang mau didiskusikan? Ya, kalau enggak saya masuk ke hyperthyroidism dan thyrotoxicosis. Ya, kalau ada istilah hypothyroidism itu artinya kondisinya kalau diukur tiroidnya, hormon tiroidnya tinggi, ya, dan tingginya aktivitas apa namanya hormon tiroid itu disebabkan karena aktivitas dari kelenjar tiroidnya, ya. Jadi kelenjar apa T3 T4-nya tinggi dan aktivitas dari tiroidnya memang tinggi, ya. Case yang paling banyak adalah apa namanya Graves' disease ya. Jadi nanti untuk yang S1 saya hanya fokus pada Graves' disease saja. Sedangkan ada istilah tirotoksikosis ya. Kalau ada tirotoksikosis ya, jadi apa T3 atau T4-nya tiroidnya hormon tiroidnya tinggi ya. Nah, tingginya ini bisa disebabkan karena aktivitas dari kelenjar tiroidnya meningkat atau tidak meningkat ya. Jadi kalau tirotoksikosis yang jelas T3 T4-nya meningkat pada pasien ini. Tapi tidak selalu berkait dengan aktivitas dari kelenjar tiroid ya. Jadi bisa bukan karena apa aktivitas dari kelenjar tiroid atau sintesis hormon tiroidnya ya. Kebanyakan adalah disebabkan karena intake dari hormon tiroid. Ya, jadi kalau ada pasien-pasien hipertiroid, hipotiroid, kemudian dia dapat apa T4 ya dari luar, maka bisa jadi itu juga nanti akan menyebabkan tirotoksikosis ya. Nah, yang lain adalah kalau terkait adanya eh, tiroiditis. Jadi ada peradangan pada kelenjar tiroid, maka juga akan bisa menyebabkan tirotoksikosis. Jadi peningkatan T3 dan T4. Nah, dari epidemiologinya eh, cukup rendah sih kalau dibandingkan yang diabetes ya. Kalau diabetes kan bisa sampai 10% dari populasi ya. Jadi ini setengah sampai 2% dan insidennya pada wanita lebih besar ya. Kemudian ada juga istilah nanti Anda akan temui kadang-kadang di klinik ada subklinis hipertiroid ya. Jadi ternyata 0,7% pasien mengalami subklinis hipertiroid. Jadi kalau hipertiroid tadi kan apa namanya T4-nya tinggi, tapi di sini T4-nya tinggi, normal, tetapi TSH-nya rendah, ya.
TR-nya. Nah, jadi ada manifest penekanan ke TSH gitu ya. Jadi ininya rendah tetapi T4-nya normal. Tapi dinyatakan 0,5% dari populasi juga hipertiroid. Jadi nyata, hipertiroidnya itu nyata. Jadi kalau ini yang secara klinis nyata, TSH-nya rendah, T4-nya tinggi. Ya, jadi kalau apa ini tinggi otomatis kan memberikan negatif ke SH kan seperti itu ya. Data di Indonesia menyatakan 0,6% ya insidennya pada perempuan dan 0,2% pada laki-laki ya. Dan kalau rata ya dari mulai usia 15 sampai 35 tahun lebih. Oke. Kalau dari apa namanya kategorinya ya jadi ada hipertiroid primer, ada tirotoksikosis tanpa hipertiroid, jadi nggak karena aktivitas dari apa tiroidnya untuk sintesis tiroid dan ada secondary. Ya, jadi kalau yang primer problemnya adalah di kelenjar tiroidnya sendiri. Ya, jadi problemnya di lebih utamanya lebih di kelenjar tiroidnya sendiri, sedangkan yang ini ini kebanyakan tadi karena obat-obatan juga berpengaruh ya. Jadi ingat hati-hati ya. Ada banyak obat misalnya amiodaron. Anda tahu amiodaron untuk apa? Amiodaron itu obat untuk apa? Ada yang tahu? Farmakologinya? Untuk aritmia, Prof. Ya, untuk aritmia biasanya atrial fibrilasi ya. Dan kalau Anda baca ya, mungkin AF nggak akan Anda dapatkan ya di tingkatan S1 maupun kalau profesi dari kuliah nggak ya. Kemudian diuji kompetensi nggak masuk juga ya. Tetapi tolong Anda aware gitu ya. Karena kalau di obat amiodaron nanti Anda bisa lihat ini ya, berapa jumlah iodiumnya. Sangat tinggi ya, sangat tinggi. Itu kalau nggak keliru dari sekali intake amiodaron itu sudah intake kita yodium itu bisa sampai seingat saya 150 kali dari kebutuhan harian ya. Padahal nanti kalau ada kondisi kelebihan iodin, tadi salah satunya menginjus hipertiroid, ya. Tapi kalau kebanyakan nanti juga hipotiroid, ya. Oke, kemudian kalau biasanya kalau ngomong secondary itu adalah hipertiroidnya bukan disebabkan karena sidik kelenjar, biasanya di luar dari itu bisa di pituitary-nya atau di yang lainnya, ya. Jadi seperti itu. Tapi kita nggak akan apa namanya mendiskusikan ya terkait dengan berbagai jenis dari hipertiroid. Ya. Kita akan lebih ke Graves' disease. Ya, tadi ada etiologi ya, untuk cek etiologinya apakah ini hipertiroid karena aktivitas dari kelenjar tiroid kita meningkat atau tidak, maka bisa dilakukan dengan apa namanya melihat dari uptake iodin yang radioaktif. Jadi uptake iodin yang di label, ya. Uptake iodin yang di label. Jadi kalau ada peningkatan ambilan, itu artinya hipertiroidnya adalah karena endogen, ya. Tapi kalau ambilannya rendah, tapi kondisinya hipertiroid atau
apa namanya tirotoksikosis gitu ya, maka itu bukan tingginya dari hormon tiroid itu bukan karena apa namanya kemampuan kelenjarnya untuk mensintesis ya. Dan biasanya kembali itu adalah karena dari luar atau kausa yang lain gitu ya. Maka apa namanya pada kondisi tirotoksikosis kalau ini berkait dengan fungsi gitu ya. Jadi tirotoksikosis itu kan satu. Tadi kan bukan karena kelenjar tiroidnya, yang kedua adalah karena kelenjar tiroidnya. Nah, kalau kausanya kelenjar tiroidnya, maka ini nanti data ini akan mengarahkan terkait dengan manajemen terapi. Ya, jadi bagaimana menurunkan sintesa, bagaimana menurunkan sekresi dan atau kombinasi keduanya. Jadi nanti kalau apa namanya ada ambilan dari iodin radioaktif tadi ya apa namanya ini adalah beberapa apa namanya kondisi yang melatar belakangi atau yang menyebabkan ya. Kalau turun ini adalah kondisi juga yang melatar belakangi terjadinya apa namanya tirotoksikosis ya, tapi bukan karena kelenjar tiroid ya. Oke ya, jadi kalau apa namanya ini ada beberapa gambaran ya. Jadi tadi proses produksi ya sintesis sekresi dari hormon tiroid adalah di kelenjar tiroid kita ya. Dan tadi untuk proses produksi membutuhkan iodin ya. Jadi di sini ditunjukkan kalau aktivitas tinggi di kelenjar itu maka berarti ambilannya iodinnya jauh lebih tinggi daripada kondisi normal. Ya, ini juga gambaran pada kasus yang lain jadi toksik adenoma ya berarti ada apa namanya adenoma di sana ya kemudian juga ada toksik mononukleus goiter, jadi mononukleotidur. Jadi di sini juga banyak nodul-nodul ya terkait dengan apa namanya tiroidnya. Ya. Ini biasanya kalau klinisi melakukan screening ya. Jadi kalau ada kondisi hipertiroidisme ya tanda atau gejala hipertiroidisme maka di sana akan dilihat. Jadi kalau hipertiroid kan TSH-nya rendah ya. TSH rendah apa namanya T4 T3-nya apa namanya bisa meningkat atau bisa juga normal ya. Kalau yang ini berkait apa namanya ke CA kita tidak omong ini ya. Kemudian eh, dilakukan tes ini ya seperti apa aptiknya ya aptik iodinnya. Kalau apa namanya rendah tapi kan hipertiroid, tiroidnya tinggi, maka ada peluang ini. Ya, berada. Jadi ngomong tiroid itu tidak hanya oleh hormon tiroid ya, tetapi ternyata di sana juga ada berbagai organ tubuh kita yang berkontribusi, tetapi yang mayoritas adalah di tiroid ya. Itu kalau ada apteknya rendah bisa ini ya penyebabnya, tapi kalau apteknya tinggi maka di sana juga apa namanya dilihat kalau kemungkinan biasanya adalah karena Graves disease. Ya, jadi uptake-nya bilangnya tinggi, berarti produksinya tinggi. Sedangkan kalau apa namanya tidak mungkin, jadi ada nodul-nodul seperti ini, maka nanti juga diagnosanya akan berjalan ke yang lain. Yang menentukan bukan, yang jelas bukan ke arah Graves disease. Oke, kita masuk ke Graves disease sendiri. Jadi penyebab yang paling lazim untuk hipertiroid ya dan dia juga ada autoimun ya merupakan suatu autoimun sindrom ya yang nanti manifestnya adalah kadar tiroidnya tinggi
ya, dan nanti ada beberapa manifestasi yang kita bisa lihat pada pasien ini. Kemudian di sini juga terjadi apa produksi atau muncul atau tampak antibodi terhadap reseptor TNSH, ya. Jadi kalau ada antibodi ini antibodi ini akan menstimulasi reseptor TSH sehingga nanti apa sintesis dan rilis dari hormon tiroidnya akan meningkat. Ya, jadi autoimun ada antibodi terhadap TSH reseptor. Ya, jadi jadi sekali lagi tadi T3, T4 akan meningkat, ya, kebalikannya TSH-nya akan turun. Ya, jadi kalau dites maka biasanya tesnya ini ya, jadi antibodi kan itu IgG kan, ya, jadi positif TSH reseptor IgG. Ya, oke, kemudian ini adalah apa namanya? eh Antibodi tadi juga punya efek ya, beberapa hal terkait dengan apa namanya mengaktifkan fibroblast di area orbital kita, kemudian akan terjadi proliferasi ya dan diferensiasi ya, sehingga nanti juga akan eh, memunculkan nanti ya karena ada efek ini maka juga akan ada apa lemak-lemak ya, penumpukan lemak ya pada eh, daerah orbital kita dan juga pada eh, jaringan otot kita, ya, sehingga dari kondisi ini maka kita akan bisa lihat kenapa kok terjadi manifestasi eksoptalmus, ya, matanya lebih menonjol, ya, kemudian eh, seakan-akan ada tarikan kelopak mata kita itu lebih tertarik gitu ya. Kemudian juga terjadi pada mata terjadi diplopia, ya. Kemudian mixed edema, ya, pada jadi ada edem pada daerah pretibial, biasanya daerahnya daerah betis gitu ya. Ya, jadi karena di sana tadi adalah ada antibodi TSH reseptor ya dan berpengaruh pada glikoaminoglikan, ya. Kemudian dinyatakan juga di sana ada apa namanya antibodi terhadap anti 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 tiroksin peroksidase. Jadi ini kan yang enzim yang akan memecah dari tiroid kan begitu ya. Tampilannya jadi khas biasanya daerah mata, ya. Jadi matanya lebih menonjol dibandingkan ini, kemudian di daerah sini biasanya daerah apa betis ya ini ya. Itu ada odem, terus kemudian di apa ya ujung dari apa kuku, jari-jari itu eh, apa ya gemuk-gemuk gitu yang kita sebutnya akropasi. Ya, nanti coba kita lihat ya. Nah, gejalanya apa pada hipertiroid? Jadi apa nggak bisa dengan panas sedikit, ya, berat badannya ngedrop banyak biasanya, ya, nafsu makan berkeringat terus ya, tapi juga gampang lelah ya. Jadi gampang lelah, kemudian juga di kuku ini juga kelihatan ya. Pada mata tadi sudah tunjukkan, pada kardiovaskular efek dari tone em, tone dari apa katekolamin akan meningkat sehingga kita pahami akan muncul kondisi-kondisi seperti itu, ya. Kemudian pada otot biasanya juga paling gampang tremor ya. Jadi kalau ngetes biasanya eh, apa namanya taruh kertas di atas telapak tangan, ya, kemudian diamati dia akan bergetar terus enggak biasanya. Kalau pasiennya biasanya dengan kondisi hipertiroid maka akan kertas ini akan bergetarnya kelihatan sekali gitu ya. Kemudian juga ada efek ke
psikiatri. Ya, ada rasa cemas, jadi jauh lebih gampang cemas gitu ya. Depresi pada pasien-pasien dengan hipertiroid ya. Emosinya tidak stabil ya. Jadi kadang-kadang kalau kita eh, ber apa ya apa namanya bergaul atau Anda mungkin di keluarga ada pasien ya yang atau seseorang dengan kondisi hipertiroid ya, mestinya lingkungannya ya yang harus memahami ya. Ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Kalau ini, jadi em, pasien-pasien hipertiroid kalau di lapangan ya, mungkin apalagi di apotek itu juga relatif jarang kita temui. Ya, kami saja misalnya kami di Rumah Sakit UNER, itu pasiennya kalau untuk yang rawat jalan juga tidak terlalu besar, apalagi yang rawat inap. Ya, kami baru dapatkan yang cukup besar itu adalah kalau di Surabaya di Rumah Sakit Dr. Sutomo kita dapatkan jumlah pasien yang cukup besar ya. Tapi kalau di tempat lain masih jumlah pasiennya itu nggak terlalu banyak ya. Apalagi yang rawat inap gitu. Tapi kami pernah temukan ya ada seorang pasien rawat inap gitu ya. Masuknya dengan apa ya masuk dengan kondisinya itu untuk berjalan nggak mampu sudah. Nah, dan biasanya kalau ada kasus-kasus seperti ini, maka biasanya keluarga akan manggil ambulan gitu ya, karena tiba-tiba memang nggak ada kemampuan, ya, nggak ada kemampuan untuk menggerakkan ototnya gitu ya, sehingga biasanya takutnya kan kalau kita angkat sendiri gitu ya. Misalnya kita mau bawa ke mobil, kita angkat sendiri. Takutnya adalah ada saraf-saraf yang kecepit gitu ya pada saat kita meletakkan kembali gitu. Nah, biasanya mereka mengambil ambulan ya. Cara ngambilnya seperti orang diserok gitu ya dari atas sama bawah kemudian diangkatkan begitu ya. Eh, tapi kita temukan ini ya. Jadi ada paralise karena tirotoksik ya. Kenapa? Ya, tadi kan salah satu manifestnya itu adalah pada otot ya. Jadi ada otot ya, kemudian eh, juga di sana ditambah ternyata tadi kan ada aktivasi NAK-ATPase. Ya, jadi di sini ternyata akan terjadi manifest hipokalemi. Ya, karena ternyata kenapa kok terjadi hiperkalemi pada hipertiroid terjadi shifting ya ya kalium dari ekstraseluler ke intraseluler ya. Sehingga nanti eh, profil kaliumnya akan apa namanya ngedrop tiba-tiba ya. Kemudian ada kondisi lain yang bisa memperberat hipokalemi kalau pasiennya juga intake karbohidratnya tinggi dan juga olahraga yang berat ya. Nah, terapinya apa? Terapinya adalah satu kalau pasiennya memang apa namanya positif hipertiroid ya tiroidnya dikoreksi ya di terapi gitu ya. Kemudian yang kedua kan hipokalemi. Hipokalemi ya harus segera diberikan kalium ya. Jadi untuk pasien-pasien ini yang tadi itu masuk gitu ya sudah nggak bisa ngangkat badan sendiri gitu ya. Begitu masuk rumah sakit di ruangan baru masuk nanti apa namanya kaliumnya kan infus ya. Jadi Anda apa namanya lihat cara pemberian kalium. Jadi kaliumnya diinfus ya nggak sampai 2 jam dia sudah normal kembali ya sudah normal kembali gitu ya. Tapi
kan nggak boleh KRS ya selama karena pasti biasanya akan dilakukan observasi. Tapi dari sisi kemampuan dia untuk bangun, beraktivitas dan lain-lain itu sudah normal ya. Jadi kondisinya koreksinya karena kaliumnya rendah ya dia harus dilakukan koreksi kalium ya. Dan tentunya adalah hipertiroidnya di apa namanya kendalikan ya. Kemudian juga ada role ini spironolakton berarti kan kalau digunakan spironolakton maka untuk peluang ekskresinya kan lebih kecil lewat urin. Kemudian juga propanolol punya role ternyata untuk mencegah shifting kalium ke dalam sel ya. Jadi nanti apa propanolol punya beberapa role ya pada kondisi hipertiroid ya. Oke, ini tadi saya ambil dari materinya Dokter Jongke ya. Jadi kembali, jadi ujung-ujung jari tadi akrupasi ya. Ini ada pada pasien ya, matanya memang lebih menonjol keluar dan pada tibianya akan ada apa namanya odim ya. Oke, untuk tirotoksikosis. Jadi tirotoksikosis itu bukan kondisi yang aman untuk pasien, ya. Itu kondisi emergensi, ya, untuk pasien. Nah, untuk itu harus dilakukan terapi, gitu ya. Tujuannya apa? Adalah untuk mengeliminasi kelebihan dari hormon tiroid, ya. Hormon tiroidnya segera berkurang dan meminimalisir toksikosis jangka panjang dari hipertiroid ya. Obatnya apa namanya? Eh, ya, obatnya apa? Kalau untuk tirotoksikosis bisa apa? Thiamasol, PTU ya, Thiamasol, PTU, kemudian radioaktif iodin dan ada tindakan pembedahan ya. Jadi untuk apa namanya em, Thiamasol ada metimasol ya. Ada metimasol, nanti Anda bisa baca lebih dan kurangnya dari obat ini apa ya. Kemudian yang kedua PTU ya. PTU nanti kalau Anda eksplor lebih nanti untuk pasien-pasien yang apa namanya hamil di trimester pertama maka biasanya PTU akan terpilih ya. Kemudian radioaktif iodin ya. Jadi bisa diberikan iodin atau di radioaktif iodin gitu ya. Maka ini juga akan memiliki apa namanya penyembuhan yang lebih cepat tetapi hati-hati dia juga akan bisa menyebabkan hipotiroid ya. Karena iodin tinggi itu justru ngeblok nanti ya. Ya. Kemudian juga banyak tindakan yang dilakukan adalah dengan pembedahan. Ya. Kalau misalnya goiternya cukup besar. Ya. Jadi ini akan dilakukan. Oke, dari obatnya ya. Ini yang Thiamasol ya dan yang ini adalah yang tadi PTU. Oke. Kalau Anda lihat tadi dari proses pembentukan hormon tiroid ya dari proses ya uptake iodin kemudian akan dikopling dengan tiroglobulin menjadi DIT-MIT gitu kan dan T3T4 gitu ya. Anda lihat untuk metamisol ya atau tadi metimasol maupun karbimasol dia punya efek ngeblok ini ya kopling ya baik kopling apa namanya iodin dengan tiroglobulin apapun kemudian
kopling lanjutannya menjadi mid atau dit, ya, kemudian atau menjadi T3 atau T4 itu akan bisa diblok oleh metimasol dan PTU, ya. Sedangkan apa namanya PTU ini kebalik ini ya. Kalau mestinya ini T4 akan menjadi T3. Ini kebalik. Ini. Ya, jadi PTU beta blocker itu punya efek untuk ngeblok T3 T4 menjadi T3. Oke. Untuk obat-obatnya sendiri tadi saya sampaikan tionamid, ya, tadi metimasol, karbimasol gitu ya. Kita tadi sudah tunjukkan bahwa TU dia punya kelebihan bisa ngeblok T3, blok konversi T4 menjadi T3, ya. Oke, kemudian ini terkait dengan waktu parunya yang metimasol lebih panjang dan dia lebih poten, ya kamu betul. Oke, nah tadi untuk yang pada kehamilan kan biasanya untuk utamanya trimester pertama ya, maka biasanya ya dihindarkan penggunaan MMI. Yang digunakan adalah PTU, ya. Sedangkan potensinya metimasol jauh lebih poten dibandingkan PTU, ya. Kemudian dosisnya ada initial dose, kemudian ada maintenance dose, ya. Jadi biasanya untuk pendosisan yang tidak khas, Anda tidak diminta untuk menghafalkan ya berapa gram miligramnya nggak dilakukan ya. Kalau dilihat dari sini, maka biasanya di dosisnya adalah dosis terbagi, tetapi dari berbagai reference kajian juga menunjukkan untuk once daily dose, jadi dosis sehari diberikan sekali saja tidak terbagi itu juga tidak masalah, ya. Kemudian terapinya, nah kalau pada diabetes kemarin terapi itu nggak ada istilah sembuh ya. Tapi kalau untuk tiroid itu ada. Ya, jadi kita bawa ke pasien ke kondisi euthyroid, kemudian nanti kita ikuti ya sampai 12 bulan, kemudian tidak relapse lagi, maka nanti obatnya bisa dihentikan. Ya. Kemudian ada dosis maksimalnya. Nah, untuk terapi ini ya kalau ada walaupun tadi bisa kita bawa ke kondisi euthyroid, tapi untuk terjadinya kondisi euthyroid itu tidak terjadi dalam waktu singkat, ya sekitar 4 sampai 8 minggu, ya 4 sampai 8 minggu baru nanti tiroidnya akan ke menuju normal. Nah, sehingga dari sana baru nanti akan dilakukan cek, ya dicek untuk eh, T4-nya biasanya yang dipantau adalah T4, ya. Mau T3 bisa tetapi yang pokok adalah T4-nya. Ya, jadi tidak bisa jadi misalnya saya apa namanya kena hipertiroid kemudian gunakan anti tiroid kemudian 3 hari kemudian saya pengen cek normal nggak maka nggak, ya. Jadi sekitar 4 sampai 8 minggu kemudian nanti dicek kemudian perlu diubah nggak dosisnya adalah didasarkan pada nilai T4. Untuk apa namanya eh, efek samping nanti silakan Anda baca sendiri. Yang jelas yang untuk MMI tadi atau metimasol itu punya efek pada kongenital ya sehingga dihindarkan utamanya pada trimester yang pertama. Kemudian yang lain ada iodida. Jadi preparat iodin gitu ya. Jadi dia kerjanya akan ngeblok ya rilis dari hormon tiroid
ya, menghambat biosintesis tadi, ya. Kemudian dia juga punya efek menurunkan ukuran dan vaskularisasi dari kelenjar, ya. Sehingga sering sekali pasien-pasien yang akan jalani operasi tiroid, maka dia dapat ini, preparat iodin, ya. Jadi yang akan jalani operasi. Jadi tujuannya adalah apa namanya, menurunkan ukuran dan vaskularisasi dari kelenjar yang sana sehingga lebih adalah silakan bedahnya. Oke, kemudian apa namanya, kalau digunakan iodid untuk apa hipertiroid, maka biasanya perbaikan muncul di hari kedua sampai ketujuh, ya, dan bisa dicek dari T4 dan T3-nya, ya. Sediaannya ada larutan kalium, ya, larutan kalium, atau kalau dulu di kuliah itu ada istilahnya membuat solusi Lugoli. Saya nggak tahu sekarang apakah masih ada atau tidak, ya. Kemudian dosisnya, ya, mulai dengan sekian, kemudian nanti akan diberikan, ya, sekitar 1-2 minggu sebelum operasi, ya. Jadi kalau ada untuk tindakan operasi diberikannya adalah 7-14 hari sebelum operasi. Ya, tapi kalau nanti case-case tertentu hipertiroid yang berat bisa juga diberikan ini, ya, biasanya 2-7 hari dicek T3 T4-nya. Oke, tapi nanti kalau apa namanya, pemberian ini juga bukan tanpa risiko, ada beberapa efek samping, ya. Nanti Anda silahkan baca. Obat yang berikutnya yang banyak digunakan di tiroid, beta blocker, ya. Untuk beta blocker tadi kan ada efek meningkatkan tone dari katekolamin, ya. Jadi dengan diberikan kan apa namanya, efeknya dari hipertiroid kan palpitasi, ya, apa ada palpitasi, berdebar-debar, kemudian tremor kan seperti itu, ya. Kemudian nggak tahan. Nah, dengan adanya beta blocker itu paling tidak terkait misalnya palpitasi itu akan menurun, ya. Hmm. Tadi juga sudah disebutkan, ya, dia punya ngeblok, ya, mampu melakukan blocking T4 menjadi T3, ya. Oke, biasanya juga ada di ejang terapi, terapi tambahan untuk anti tiroid, dan biasanya kalau pasien-pasien hipertiroid dapat beta blocker juga, ya. Oke, beta blocker maka tentunya Anda bisa pahami dari farmakologi untuk pasien heart failure yang dekompensasi, ya. Juga hati-hati pasien kalau asma on beta 2 agonis, ya, itu kontraindikasi, ya. Jadi kalau misalnya pasiennya asma dapat dia salbutamol, ya, kemudian ternyata dia juga ada belakangan hipertiroid, dapat blocker, kalau ada asmanya dia nggak bisa ya gunakan salbutamolnya, karena kalau dia gunakan reseptornya sudah diblok, ya. Ya, kemudian kontraindikasi, ya, pada kondisi ini kemudian juga ada peluang untuk perpanjangan gestasi. Jadi bayi cukup umur tapi kok agak apa namanya, tertunda, ya, kelahirannya. Nah, itu bisa apa namanya, dikarenakan karena beta blocker punya efek itu. Oke, kemudian ini tadi terkait dengan iodida, tadi juga punya blok di sini dan ngeblok di pelepasan sini juga, ya. Kemudian konversi T4 menjadi T3 tidak hanya beta blocker, tapi dia juga punya misalnya kortikosteroid. Ini juga ada, ya, efek ke sini, ya. Nanti ada kondisi-kondisi yang memang salah satunya adalah menggunakan kortikosteroid.
Oke, kemudian ada kondisi yang pasien mengalami badai tiroid, ya, jadi tiroid storm. Nah, obat-obatnya bisa digunakan biasanya ada em, ini atau metimazol, ya, kemudian ini salah satu sodium iodida, bisa propanolol dan juga di sini ada masuk kortikosteroid, ya. Tadi sudah sampaikan. Jadi badai tiroid adalah kondisi emergensi yang mengancam nyawa, ya. Tadi ini manifestasi klinisnya dan tingkat kematiannya cukup besar, ya. Tingkat kematiannya cukup besar, kemudian eh, terapinya adalah bagaimana kita menekan eh, produksi dan sekresi dari apa namanya di hormon tiroid, ya. Kemudian tadi hormon tiroid menyebabkan eh, peningkatan tone dari katekolamin, maka diberikan juga antiadrenergik, beta blocker, kemudian juga kortikosteroid, tadi Anda tahu rule-nya, ya, kemudian baru terapi hal-hal lain yang muncul pada pasien, ya. Ini saya ambil dari kuliahnya Dr. Jongki, seorang internis, ya. Jadi kalau apa namanya tadi bisa diberikan PTU atau motimasol, ya. Kemudian setelah itu diberikan Lugol, karena Lugol itu yodium, ya, dia bisa ngeblok sintesis atau ngeblok rilis, ya. Kemudian propanolol dan pemberian steroid. Bisa steroidnya bisa dexa, metil, prednisolon maupun hidrokortison, ya. Biasanya ini tambahan untuk pasien-pasien yang akan melakukan tiroidektomi, jadi akan operasi tiroid, maka biasanya akan dimaintain dengan MMI, ya, jadi berikan MMI di metimazol, kemudian akan diikuti tadi solusi logoli, ya, bisa sampai seminggu 2 minggu sebelum operasi, ya. Kemudian propanolol masih tetap diberikan, ya, sebelum dan sesudah operasi. Biasanya sampai 10 hari setelah pasca operasi masih diberikan karena sisa efek dari si tiroid itu masih ada. Ada yang mau didiskusikan untuk hipertiroid? Ya, kalau nggak ada, saya masuk ke hipotiroid, ya. Oke, jadi kalau kembali insiden hipotiroid juga lebih tinggi pada wanita dan meningkat pada peningkatan usia, ya. Ini data dari Enhance, ya, jadi pada pasien lebih usia orang-orang lebih dari 12 tahun, lebih dari 16.000 orang, ya. Ternyata mereka punya 39% itu subklinik hipotiroid. Jadi TSH-nya lebih dari 4,5, tapi T4-nya normal. Jadi normal tapi ini tinggi. Ya, jadi kan ada stimulasi ke tiroid untuk produksi. Sedangkan yang signifikan klinik, ya, jadi secara klinik apa namanya terbukti hipotiroid itu 0,2%. Ya, jadi TSH-nya tinggi, T4-nya rendah, ya. Oke, yang paling banyak penyebab dari tiroid yaitu Hashimoto, ya, jadi Hashimoto tiroiditis, ya. Biasanya apa namanya hmm, di iodin, jadi kebutuhan iodinnya nggak cukup pada sebetulnya. Jadi kalau ini, jadi
tadi hipotiroid itu kan iodin itu kan komponen utama untuk hormon tiroid. Jadi hipotiroid itu akan terjadi pada secara endemik pada daerah-daerah yang kekurangan iodin. Tapi pada daerah yang iodinnya cukup tapi masih muncul hipotiroid, itu biasanya karena Hashimoto tiroiditis ya. Ini adalah autoimun ya. Jadi autoimun kemudian biasanya nanti akan ada proses inflamasi dan biasanya kalau awam nyebutnya gondok gitu ya. Oke, kemudian ini jadi anti TPO-nya atau anti tiroglobulin yang akan menginaktifkan tiroid itu juga ada pada pasien ini ya. Jadi antibodi untuk apa namanya anti TPO-nya ada. Kemudian untuk ini tentunya wilayahnya klinisi ya. Saya nggak akan discuss ya. Jadi untuk hipotiroid kausanya banyak ya. Kausanya banyak tapi kita lebih akan bicara terkait dengan Hashimoto ya. Dan di sini tadi juga ada yang defisiensi iodin. Gejalanya apa? Gejalanya kebalikan ya dari hipertiroid tadi ya. Jadi kalau tadi hipertiroid orangnya langsing, maka di sini nanti akan justru berat badannya akan meningkat. Ya, tadi takikardi di sini ada bradikardi. Ya, oke. Kemudian kalau tadi makan meningkat, di sini justru selera makan akan turun. Ya, kemudian juga ada peluang terjadi mixed edema ya sehingga nanti kita bisa lihat di tampilan wajahnya gitu ya suaranya juga serak begitu ya dan juga ada tetap apa namanya edema pada daerah trivial ya pada perempuan bisa terjadi amenorrhea ya atau menorragi atau galaktore ya pada pria bisa apa sexual dysfunction erectile dysfunction atau infertility atau libidonya turun ya juga tetap keperserapan juga ada ya pada bayi apa fetus juga ada ya jadi ada pengaruh pada fetus ya. Oke ini beberapa apa namanya gejala dan tanda tadi ya jadi wajahnya biasanya puffy bengkak ya kemudian tadi ada bradikardi. Silakan baca nanti. Ya, gondok ya. Jadi pada area-area yang endemik kekurangan yodium, maka ada peluang muncul manifestasi tiroidnya membesar, kelenjar tiroidnya membesar ya. Pada anak-anak ya, ini gambar ini saya ambil dari kuliahnya Dr. Jongki ya. Saya sendiri kalau apa namanya mengelaborasi pasien ini kondisinya hipotiroid terkait tiroid atau enggak tentunya perlu keahlian ya. Tetapi kalau udah kelihatan ada goiternya ini, maka ya kita bisa langsung lihat ya. Tapi kalau manifest ini ternyata manifest seperti ini, tampilan seperti ini adalah tampilan pada anak-anak yang mengalami hipotiroid ya. Jadi apa namanya kembali jadi dari puffy face jadi apa namanya dari pipinya itu kelihatan apa ya lembut membesar tapi lembut gitu ya disebut puppy face gitu ya. Kemudian ada odem ya. Jadi di daerah mata ya, kemudian di kaki ya juga juga di ujung-ujung kuku juga bisa nampak. Jadi eh, tampaknya tampilannya kalau di area kaki hampir sama dengan yang hipertiroid ya. Obatnya apa? Kalau saat ini di Indonesia kayaknya masih satu ini ya,
Kalau di luar sudah ada kombinasi T3, T4 ya. Jadi T4 ya, kemudian dosisnya berapa ya. Jadi biasanya dosisnya sekitar 125 mikrogram per hari atau kalau dinyatakan kilogram berat badan per hari itu antara 1,6 sampai 1,7 ya. Kemudian untuk pasien-pasien dengan gangguan jantung atau lansia gitu ya, biasanya dimulai dengan dosisnya tidak 125. Anda tahu kan tadi pasien ada obat ini kan sama dengan T4. T4 tadi berarti kan punya efek ke kardio ya, sehingga dimulainya adalah dengan dosis lebih rendah ya. Dengan dosis lebih rendah, kemudian biasanya bisa dinaikkan 25 mikrogram per hari setiap bulannya ya. Jadi dinaikkan untuk menuju ke dosis normal, tapi inisiasinya adalah ke apa mulai dengan 25 mikrogram per hari ya. Goalnya berapa gitu ya. Goalnya itu adalah harapannya TSH-nya normal ya. Jadi TSH-nya normal karena kita sudah masukkan T4 dan tentunya nggak ada feedback positif, tapi nanti akan berkurang feedback positifnya sehingga TSH-nya akan normal dan harapannya juga T4-nya normal. Ya, kembali untuk melihat efektivitas nggak bisa 1-2 hari, tapi butuh paling nggak apa namanya ada referensi yang mengatakan 2 minggu, tapi ada yang mengatakan sekitar 4 minggu. Ya, untuk penggunaannya jadi perhatian ya karena apa obat ini juga bisa menurun bioavailabilitasnya kalau digunakan bersama makan. Jadi itu yang jadi perhatian. Ini saya ambil dari tata laksana yang apa namanya dari penyakit dalam juga. Jadi kembali tujuannya apa? Mengembalikan eutiroid. Eutiroid berarti tadi T4-nya ya apa namanya normal, TSH-nya normal. Ya, keluhan klinis nggak ada, kemudian nggak ada kalau misalnya pada bayi dan anak-anak nggak ada defisit neurologi. Ya, kapan diberikan? Kalau TSH-nya lebih dari 10 mikrounit ya per liter ya, ini per liter ya, ini L-nya besar maksudnya. Disertai atau nggak disertai apa T4 ya. Ya, jadi kalau TSH-nya lebih dari 10 ya, mikrounit, miliunit kemudian per liter, tanpa ini sudah akan diberikan eh, T4 atau levotiroxin. Atau TSH-nya 5-10 dengan FT4-nya rendah. Jadi free tiroxin. Ya. Kemudian apa namanya kadarnya 5-10 tetapi T4-nya, FT4-nya normal tapi ada gejala klinis maka bisa diberikan levotiroxin atau T4. Ini pendosisannya tadi ya. Jadi kalau mulai pada apa namanya orang sakit jantung atau lansia tadi mulai dengan dosis yang lebih kecil ya. Targetnya apa? Targetnya TSH-nya jadi normal begitu ya dan juga FT4-nya normal. Jadi di sini ada hipotiroid primer. Kalau ada istilah hipotiroid primer itu hipotiroidnya karena kelenjar tiroidnya. Tapi kalau sekunder itu hipotiroidnya adalah di apa namanya di luar itu. Jadi di sentral, lebih di sentral atau di pituitary. Ya. Untuk evaluasi kembali biasanya 8 minggu ya. Kemudian dari sana nanti akan dilakukan apa namanya penetapan apakah terapinya dosisnya naik atau turun. Ya. Oke, saya kira itu untuk materi
hipotiroid dan hipertiroid